Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dari kelas 11 MIPA 5, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika semester 2. Ya. Pada materi ini yang pertama kali adalah termodinamika. Termodinamika akan disampaikan 2 kali, adalah hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Di sini salah tulis ya. Hukum termodinamika 1, nanti hukum termodinamika 2. Jadi kalau hal yang seperti ini, yang termodinamika 1, 2 ini termodinamikanya. Berarti yang benar hukum 1 termodinamika atau hukum 2 termodinamika. Paham ya anakku? Semuanya di sini. Iya. Hukum 1 termodinamika. Ya. Hukum termodinamika 1 termodinamika adalah hukum kekekalan energi pada gas. Hukum kekekalan energi pada gas. Ya, termodinamika itu mempelajari gas. Dan Anda juga telah kenal sebelum ini hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Ya kan? Jadi yang sudah Anda pelajari dulu, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan EM2. EM energi potensial tambah energi kinetik, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 ya. Itu hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang ada hukum kekekalan, hukum termodinamika 1 atau hukum 1 termodinamika adalah hukum kekekalan energi pada gas. Itu ya, jelaskan ya. Oke. Yang di sini kita sampaikan, kalori yang diterima gas digunakan untuk mengubah energi dalam gas menjadi usaha. Oke. Ya, kita akan bicarakan lagi di sini sebuah contohnya. Ya, misalkan apa? Panci. Anda memanaskan air gunakan panci. Kan manaskan pakai kompor ya, nggak pakai lilin. Nanti kecil lama sekali kalau pakai lilin ya. Ya, selanjutnya pada saat Anda manaskan itu dia pakai kompor, apa yang terjadi dulu? Pakai pancinya kan ditutup dulu bayangan nih. Oke. Airnya akan menjadi apa? Panas. Air panas. Berarti air terjadi perubahan suhu. Ya lah, di air terjadi perubahan suhu. Air itu punya energi. Jadi ini suhu itu menyebabkan perubahan energi dalam. Energi dalam air. Ya, jadi energi dalam itu dipengaruhi oleh perubahan suhu. Paham anakku? Energi dalam. Energi dalam itu nanti di sini disimbolkan dengan delta U. Itu. Ya. Terus setelah ini dipanaskan terus, apa yang terjadi? Air itu kan menjadi gas. Ya lah. Ya Pak, kan kita bacakan energi itu ada gas. Air ada menjadi gas, gasnya panas, terus perubahan di dalam. Akhirnya apa? Melakukan usaha. Bukti melakukan usaha apa? Tutup panci kita terbuka. Cepat tutup lagi barang metu, nutup lagi karena sudah stabil lagi, buka lagi, nutup gitu loh. Gitu ya. Berarti panas yang masuk itu digunakan untuk merubah energi dalam dan untuk melakukan usaha. Ya. Usaha itu dibuktikan dengan apa? Usaha itu dibuktikan dengan adanya perubahan volume. Ya. Dibuktikan dengan perubahan volume. Oke. Kita lanjutkan. Usaha itu disimbolkan dalam work, ya. Usaha itu disimbolkan dengan W atau work. Pada gas dapat dirumuskan W P delta V, gitu loh. Oke, Anda pahami ya. Anda ketahui waktu membicarakan TKG
teori kinetik gas Anda telah mengenal adalah PV, ya nak? Ini P ini kurang bagus ini. PV sama dengan apa? Nurut. Ya nak? Nah orang nurut ngapa anakku? Nurut itu NRT. Nah nggak nurut, nah, NRT apa? Nekat, ya kan anakku? Nekat, NKT gitu ya. Ini kan PV. PV ini adalah W, usaha. Ya, makanya P delta V, ya. NR-nya ini kan ketetapan, NK-nya juga ketetapan. Maka yang berubah adalah N, R, apa? Delta T. Gitu loh. Tapi ya kalau di bawah apa? Ya sama, N, K, delta T. Paham ya? Satu proses yang terjadi di sini gitu loh ya. Nah, rumus yang di sini jadi ini dasar rumus dalam usaha. Intinya W sama dengan P delta V. Ini adalah rumus dasar. Apa? Rumus dasarnya di sini. Oke. Ya nanti pengembangannya melalui sini. Ini tidak kita bahas. Ini sudah kita bahas integral itu di dalam fisika buka teja pada matematika dalam fisika. Ya, oke. Ya. Usaha pada grafik hubungan PV. Grafik hubungan PV. Anda tahu pada grafik itu ada berapa rumus anakku? Ayo, pada grafik ada berapa rumus? Ayo, ada 2. Apa anakku? Anda ingat? Apa? Sate. Nah, sate apa anakku? Tesa. Sama dengan apa? Luas. Ya. Ini mi atau apa? Sa. Sama dengan apa? Tegak ya. Karena ini membesar. Oke. Ini kan grafiknya ini Anda ketahui. Rumusnya kan W sama dengan V. Ya enggak? P ini kan P. P-nya kan sumbu ini. Ya enggak? Ini P-nya kan sumbu ini. Sumbu apa ini namanya anakku? Sumbu apa? Ada ini tegak dan samping. Tegak ya, berarti ya. Jadi P-nya itu sumbu tegak, paham? V-nya sumbu apa V-nya? Samping gitu loh ya. Jadi apa itu tesa atau berarti usahanya apa? Luas gitu loh. Paham enggak? Luas mana? Ini kan grafiknya miring ya kan? Dari grafik ini dia ke V, ke bawah, tegak lurusnya itu loh. Ya, ini kan sudah kelihatan nggak gambar ini? Yang warna berubah ini. Kelihatan ya? Berarti usahanya itu di sini nih loh. Ini usahanya. Itu luas daerah di bawah garis ini loh ya. Jadi dari garis ini tarik ke bawah, lalu luasnya berapa? Itu merupakan usaha karena ini dasarnya ini. Oke? Paham? Oke. Lanjut. Perubahan N di dalam U dapat dirumuskan. Oke. Anda telah mengenal delta U sama dengan U2 minus 1. Energi dalam itu nggak bisa diukur. Yang bisa diukur itu perubahan energi dalam. Misalkan energi air itu nggak bisa diukur. Tapi perubahan
letak air itu bisa diukur perubahan energi dalam itu. Misalkan air jatuh dari ketinggian 10 meter sampai ke 0, kan ada perubahan. Itu yang diukur. Tapi energi total airnya kan nggak tahu gitu loh. Karena apa? Kita juga tahu di rumus Einstein itu E sama dengan mc kuadrat. Masanya berapa kalikan C. Jadi energinya tinggi. Itu energi dalam. Berarti yang dirubah itu energi dalam. Ya. Tapi anak-anak saya yang berada di sini, kemampuan kamu itu nggak bisa diukur. Yang bisa diukur perubahan kemampuan. Mudah kamu tak terangkan fisika sebelumnya, kan ada perubahan. Terus tak nilai perubahannya bagaimana. Itu yang tak ukur perubahannya, bukan kemampuannya. Paham ya? Perubahan yang diukur. Oke. Nah, delta U itu dirumuskan 3/2 NR delta T. Kita ingat pada teori kinetik gas. Ya, untuk 3/2 ini adalah untuk gas monoatomik dalam segala suhu. Gas monoatomik itu tidak dipengaruhi oleh suhu. Ya, gas monoatomik. Nah, jadi ini ada gas monoatomik. Tapi untuk gas diatomik itu dipengaruhi oleh suhu. Ya. Kalau 3/2 ini adalah digunakan untuk suhu rendah. Oke. Kalau suhu sedang berapa? 5/2. Ya, suhu tinggi 7/2 ini loh. Berarti rumus ini untuk gas monoatomik atau gas diatomik untuk suhu rendah. Oke ya. Kita lanjutkan. Makna nilai usaha dan perubahan energi dalam plus V. Bahwa energi ini akan bertambah, berarti gas melakukan usaha. Bukti dia melakukan usaha, volumenya bertambah. Ya, volumenya bertambah. Itu bukti dia melakukan bertambah, ekspansi gitu. Ekspansi itu mengembang, terjadi pengembangan gitu loh. Ya, tapi jangan, ini kan kita mempelajari benda tak hidup ya. Bukan jangan bicara benda yang hidup. Wah, orang itu gendut, berarti mengadakan ekspansi. Enggak ya. Enggak, ini hanya berlaku untuk benda tak hidup ya. Mudah ya. Jadi kalau usahanya itu negatif, itu berarti apa? Berarti gas menerima usaha. Ya, kalau ditekan kan volumenya berkurang. Berarti kan dia menerima usaha karena mendapat sebuah tekanan. Ya lah. Dari tekanan itu kompresi bahasa lainnya, volume berkurang. Anda akan terbiasa mengirim file. Kalau itu terlalu besar maka dikompres biar ukurannya kecil gitu loh. Nanti bisa dari kompresi ini mengecilkan gitu loh. Tapi volumenya berkurang. Oke, tahu. Selanjutnya untuk delta U. Delta U itu dengan tanda positif. Berarti terbentuk energi dalam. Pengertian terbentuk energi dalam, suhunya itu naik. Oke. Ya, kalau tadi panci dipanaskan kan suhunya naik. Jadi gas itu berarti mendapat energi dalamnya naik. Tapi nek didiamkan bagaimana? Dia akan melakukan usaha, panasnya akan dikirim keluar ya. Energi dalamnya berkurang, bahwa energinya berkurang, energi dalamnya berkurang itu dibuktikan dengan suhunya turun. Mudah nggak? Kamu memanaskan air ya, dengan kalau kamu buka kan suhunya turun. Karena apa? Panasnya diberikan keluar. Delta sama masuk ya. Nah, W ini lebih besar maka delta ini berkurang gitu ya. Dengan berkurang itu dibuktikan dengan suhunya turun untuk energi dalam. Oke. Selanjutnya proses pada gas. Pada gas itu kita kenal ada sebuah proses isobarik.
ISO itu Anda tahu bahwa ISO itu adalah konstan sama. Barik adalah tekanan. Berarti isobarik adalah tekanan sama. Oke. Pada tekanan sama itu bagaimana, Anjir? Kalau tekanannya 5, kapanpun ya 5 gitu loh. Nek 3 ya 3. Maka grafiknya ini gini. Ini kan grafik P. Ini arahnya ke sana. Ya toh? Nah, terus bagaimana usaha? Kan P dengan V. Lah, usahanya itu adalah luas daerah di bawah grafik ini. Ini usahanya. Ini ya. Sorry, malah ngapus. Ini usahanya ya. Di ke bawah. Paham itu? Usahanya. Rumusnya nek persamaan gas secara umum kan PV per T konstan. Ya, rumus umumnya kan PV per T konstan. Nek P-nya konstan kan tinggal V per T kan? Karena P-nya konstan. Berarti kan V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu loh ya. Karena dasar ini P-nya konstan. Oke. Lanjut. Pada proses isobarik berlaku P1 sama dengan P2. Maka delta U sama dengan U2 min U1. Ya. Atau W sama dengan P delta V. Nah, hukum satu termodinamika Q sama dengan delta U plus V. Semuanya bisa berubah tadi ya. Sekarang yang akan kita bicarakan pada proses isochorik. Isonya konstan, choriknya volume. Chorik itu bisa yang mengatakan dengan volume, ya, bisa mengatakan dengan volume, jadi pada volume sama. Kita ingat lagi seperti tadi, kan P V per T konstan, volumenya konstan, berarti tinggal P karo T gitu loh ya, tinggal P1 per T1 sama dengan P2 per T2, itu dasarnya dari sini, oke. Kalau volumenya konstan gitu ya. Ini kan volumenya 5 meter per kubik ya 5 meter per kubik terus. Berarti grafiknya lurus. Ya. Kalau volumenya konstan, berapa perubahan volumenya? 0. Oke ya. Kalau volume konstan, maka perubahan volumenya 0. Berarti delta V-nya Jadi V1 sama dengan V2, maka delta V sama dengan 0. Oke. Delta U-nya tetap U2 min U1, ya kan? Tapi W-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Maka, karena W-nya 0, Anda tadi sudah dapatkan bahwa delta G itu sama dengan delta U plus W. Ini pakai delta dan tidak ada masalah, delta hapus. Kan di sini W-nya 0 pada proses isochorik. Maka kan tinggal Q sama dengan delta U, gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang kita lanjut adalah pada proses isotermik. Iso tadi konstan, termik suhu. Pada suhu konstan. Oke. Pada suhu konstan Anda ketahui dasarnya kan P V per T konstan. T-nya konstan, maka tinggal P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya, tapi ingat pada sini, pada proses isotermik berlaku T1 sama dengan T2. Maka delta T sama dengan 0. Yang dipengaruhi suhu itu apa, anakku yang cantik, yang ganteng? Energi dalam, ya tak? Energi dalam delta U itu dipengaruhi oleh suhu. Padahal delta T-nya 0. Berarti perubahan energi dalamnya berapa? 0, gitu loh. Mudah ya? Nah, ingat anak-anakku, rumusnya tidak saya jabarkan ini. Untuk usahanya NRT. NRT ini bisa diganti dengan nekat. Ya, Wira.
nRT kan sama dengan nekat, jadi apa? Nurut sama dengan nekat, gitu ya. Jadi ini bisa diganti, tergantung len itu apa? Len itu log dengan basis i. Di kalkulator ada. Silakan Anda pada matematika dan fisika, ya. Len V2 per V1. Itu perumusan diaparkan ini. Saya tidak akan jabarkan. Oke. Jadi kita ketahui dasarnya apa tadi? Q sama dengan delta U plus W. Nah, delta U-nya kan 0. Ya lah. Kalau delta U-nya 0, berarti Q sama dengan W. Ya. Q sama dengan W. Oke. Lanjut. Proses adiabatik. Kunci daripada proses adiabatik itu Q sama dengan 0. Berarti tidak ada kalori yang masuk dan tidak ada kalori yang keluar. Q sama dengan 0. Grafiknya begini. Oke. Bedakan antara grafik proses adiabatik dan grafik pada proses isotermik. Ya. Kalau proses isotermik ini agak landai. Grafik ini landai. Nada melengkung. Ya. Tapi nek adiabatik curam. Ya, lebih curam. Ini diperhatikan. Ini lihat ini bandingkan ini ya. Ya, sama di sini. Ini lebih curam. Ya, jadi hampir sama ya. Grafiknya proses isotermis dan proses adiabatis gambarnya hampir sama. Ya, tapi untuk yang isotermis itu landai, yang adiabatik curam. Gitu ya. Tolong ini juga diapakan saja. V1 pangkat gamma. Oke. Gamma itu apa? Gamma itu ketetapan Laplace, akan dibahas di bawah. Di T1 V1 gamma min 1. V2 gamma min ini apakan ini. Oke. Sekarang lanjut. Tetapan Laplace adalah perbandingan kapasitas scalar gas pada P konstan dengan kapasitas scalar gas pada volume konstan. Di kapasitas scalar disimbolkan dengan C. Ya, jadi CP per CV. Jadi kapasitas scalar ini pada tekanan tetap. Kapasitas scalar pada volume tetap. Ya. Tetapan Laplace itu selalu lebih besar dari 1. Ini satunya Joule per kilogram Kelvin. Oke. Oke. Di sini akan kita dapatkan bahwa CV itu sama dengan 3/2 NR. Ini untuk gas monoatomik. Nah, perumusannya bagaimana, Ger? Bahwa CP sama dengan CV plus NR. Oke ya. Kalau CV-nya 3/2 NR, nah 3/2 NR ditambah NR kan 5, hasilnya 5/2 NR. Udah lah. CP itu dan CV tambah NR itu loh. Nah ini ditambah dengan NR kan ketemu ini. 5/2 itu kan sama dengan 2,5. 3/2 kan sama 1,5. 1,5 NR ditambah NR hasilnya 2,5 NR itu loh. Paham anakku? Nah, akhirnya ngapa? Gamanya adalah CP bagi CV. Dua-duanya sama, tinggal 5 bagi 3 adalah 1,6 gitu loh. Ya, ini gas monoatomik. Pada gas monoatomik ini sama pada gas diatomik suhu rendah. Maka di sini kita bicarakan ini nggak begitu luas. Anda kembangkan sendiri. Kalau pada suhu sedang, ya gas ini berarti 5/2 NR.
CP ini 7/2. Nah, suhu tinggi berapa CV ini? Ini kan suhu rendah. Ini kan suhu sedang. Nah, suhu tinggi berapa CV ini? 7/2. Betul ya? Suhu tinggi 7/2 ini. Terus CP ini pirane tinggi? 9/2. Ya. Maka gamanya berapa? Tinggal 9/7 gitu loh. Ya, itu ya. 9/7. Nih, hubungan kapasitas skalar CP dan CV ini dapat di atas. Hukum termodinamika 1. Kita ingat pada hukum termodinamika 1, ini kan dasar G sama dengan delta U plus W. Pada proses adiabatik, Q-nya kan 0. Kalau Q-nya 0, maka W sama dengan min delta U, gitu loh. Ya, karena Q-nya 0. Ya, kita tambahkan. Sekarang kita bicarakan siklus. Siklus itu adalah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Itu dikatakan siklus. Ya kan? Seperti Anda ditanya, telur dengan ayam dulu mana? Kalau telur dengan ayam itu dulu telur. Ayam dengan telur dulu ayam. Bener nggak? Nah, telur dengan ayam itu dulu telur. Ayam dengan telur dulu ayam. Ucapannya kan gitu. Ya tak? Iya kan? Oh, sudah lama bingung. Telur ayam malah jelas dulu telur. Nah, ayam sama telur ya dulu ayam. Oke, lanjutkan di sini. Metamorfose itu suatu perubahan siklus. Anda misalkan dalam biologi ada kata bertelur jadi kecabong, apa? Cebong terus berudu dulu ya. Berudu, cebong terus kata ini ya. Siklus. Ini pun juga sebuah siklus. Siklus itu nggak punya pangkal dan nggak punya ujung. Ini kan nggak punya pangkal. Ini dari sini aku, seret nih, kesana, terus ini baik lagi, belum terus loh. Atau dari sini terus nih. Ujung ya. Terus bagaimana? Ini dikatakan siklus. Siklus adalah rangkaian tertutup. Oke. Pada rangkaian tertutup ini berputarnya bagaimana? Searah jarum jam atau berputaran jarum jam. Ini muternya searah jarum jam atau berputaran? Kalau begini. Berlawanan. Oke. Kalau ini berlawanan jarum jam, berlawanan. Jarum jam. W-nya negatif. Ya. Nek berlawanan jarum jam W-nya. Ini nek searah jarum jam Anda udah mudeng. Berarti apa? Positif. Ini ya. Kita lihat berlawanan Anda yang positif udah mudeng gitu loh. Kalau tak tulis karena ini pendek. Oke. Pada siklus gas, ya, segala sesuatu tidak bergantung pada proses, tetapi bergantung pada awal dan akhir siklus. Itu proses nggak pernah dilihat. Ya. T1 sama dengan T2, maka delta T sama dengan 0, delta U sama dengan 0, W luas raster grafiknya. Terus kalau yang seperti ini bagaimana? Luasnya usaha negatif. Oke. Kalau ini kita tarik ke bawah, kita melihat yang ini dulu loh, yang naik ini dulu loh. Yang ini dianggap nggak ada. Ini kan sampai bawah luasnya. Ya. Atau mungkin piye ya. Tak buat gini aja. Ben apa? Kamu enggak nih. Kita buat ini yang pertama. Ini yang apa? Sampai sini. Ini garis. Tak misalnya ini ya. Ini loh. Ini yang pertama. Oke. Terus yang apa? Ini proses dari sini loh. Oke ya. Tapi saya nggak proses dari sini. Ya. Itu usahanya kan yang ini.
Gitu loh. Ya, yang ini kan min dikurang ini kan tinggal yang di sini tok. Bisa bayangin nggak? Yang merah ini usaha yang pertama kali ini. Yang hitam proses di sini itu loh. Kan berarti yang merah kurang yang hitam kan? Kan tinggal dalam bentuk segitiga ini loh. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi yang merah itu sampai bawah, yang merah itu. Jadi tinggal yang berada bentuk ini. Nah, bentuknya segitiga ya luas segitiga, bentuk segi empat ya luas segi empat, bentuk trapesium ya luas trapesium gitu loh. Tergantung ini bentuknya apa. Ya. Tapi yang bentuk segitiga ini juga nggak ada. Ini hanya memudahkan secara matematik, tapi secara fisika nggak ada prosesnya. Tapi hanya kita bicarakan matematiknya. Oke? Paham ya anakku? Jadi tergantung dari bentuknya ini ya. Ya, tergantung bentuknya ini. Ya. Beginilah materi fisika ya pada hari ini. Ya. Pada pertemuan hari ini, mari acara ini kita tutup debat anak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.